Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus Kuy, santai kuy. Yuk. Oke, senang banget nih Squid People. Hari ini kita temani kembali ya. Tentunya dengan saya Yoko. Dan saya Angel. Oke, dan dengan bintang tamu kita sembunyikan dulu. Nanti kita akan bertemu dengan beliaunya. Nah, ayo di depan kita ini sekarang udah ada beberapa menu dari Laziza. Yang Yes. pastinya enak-enak banget. Dan di depan kita sudah kedatangan Bapak Yuda Setiawan selaku owner dari Laziza. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa nih Kak Yoko? Oke, kita bahas dulu baunya. Mantap. Udah lapar ya kita. Oke, nanti kita akan buka ya. Oke, Squid. Ini adalah program terbaru tersebar dari Surabaya TV yang bisa disaksikan di channel 44 UHF Benar. atau di channel YouTube-nya yaitu di Surabaya TV serta bekerja sama dengan Paspion Square yang merupakan salah satu mall yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Nanti kita berharap ya Laziza hadir di sini. Amin. Oke, berbicara tentang Paspion Square itu dilengkapi dengan 100 unit toko MIT, Paspion IT. Ini kelengkapan tentang komputer, laptop, ya kan, kamera CCTV ataupun produk IT bisa didapatkan di sini. Wah, lengkap banget ya Kak Yoko ya. Banget. Berikutnya ada POT. Jadi ada kurang lebih 35 stand, ya kan, di situ barangkali kamu mau modifikasi mobil, Mobil, oke. mau kamu variasi gitu, di sini tempatnya Wah, di ada di POT. sini. Oke. Serta di sini juga dilengkapi pusat elektronik, ada Hartono dan produk-produk asli Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia dari PT Maspion juga ada di sini di Maspion Basar. Oke. Oke, ih kamu cantik banget. Makasih Kak Yoko juga ganteng banget. Oh, apalagi di depan saya. Apalagi di depan kita ada CEO dari Laziza. Laziza. Hai Pak Yuda Setiawan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Angel, Pak Yoko. Alhamdulillah baik. Panggil saya kakak dong, Pak. Kakak ya. Iya, siap. Pak Yuda mungkin bisa disapa dulu untuk Squid People, silakan. Oke, selamat pagi atau selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Kenalkan nama saya Yuda Setiawan, CEO dan owner Laziza. Makan ayam rame-rame. Woi, tagline-nya makan ayam rame-rame. Ayamnya Oke. ada di sini nggak Kak Dika? Ada ini. Tadi kita Ini ayamnya. betul. Itu dulu itu sampai sekarang saya terimpress itu Laziza ya pizza gitu, Pak. Betul. Ternyata ayam ya. Ayam. Oke. Berarti saya yang salah atau gimana ya? Nah, sebenarnya nggak salah. Ya saya pernah Jadi- kok makan pizzanya Laziza. Aduh enak banget tuh. Betul. Oh iya. Ya hari ini saya nggak dibawa ya Pak. ya gimana Ya, Pak? jadi memang saat itu memang kita memang membranding Iya. Laziza itu selain ada fried chickennya juga ada pizza. Iya betul. Jadi bagaimana pizza ini bisa kita sosialisasikan sampai ke second city yang Iya. itu memang belum ada yang brand-brand besar gitu kan. Iya. Dan memang kebetulan secara infrastruktur Mhm. kita ada oven yang selain untuk nge-oven ayam kita, Iya. akhirnya kita create lah menu pizza ini. Oh. Jadi pernah juga ya? Iya, pernah. Saya sering mampir untuk menikmati pizza dari Laziza ini sendiri. Mantap ini. Oke. Tapi kalau kita flashback sedikit nih Pak ya, dari yang saya baca Pak Yuda ini sebenarnya backgroundnya adalah seorang lulusan teknik lingkungan. Nah, kenapa Pak tiba-tiba bisa tertarik terjun di dunia bisnis kuliner? Iya. Ya jadi gini, memang sejak kuliah saya semester 2 itu sudah tinggal di pesantren. Oke. Ya karena keterbatasan orang tua dan sebagainya, saya tinggal di pesantren dekat kampus dan di situ diajari wirausaha. Jualan majalah, jualan kambing, di percetakan. Oke, Nah, jiwa-jiwa entrepreneurship udah Iya, muncul. jadi entrepreneurnya ada Nah, sejak dulu ya. jadi, kemudian sebelum lulus pun saya masuk di perusahaan BUMN jadi sales juga. Jadi Oke. akhirnya biasa di sisi marketingnya. Iya. Dan kebetulan lagi waktu saya lulus itu terjadi krismon. Oh. Nah di bidang saya ini yang terdampak. Iya, Jadi iya. sekarang juga terasa juga. Jadi Ah. kena krismon akhirnya banyak peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja gitu ya. Loker di bisnis saya konsultan atau apa itu infrastruktur kan juga lagi Lagi kolap lesu semua. pada saat itu ya. Jadi mau nggak mau saya lihat, wah kalau ini teman-teman kok juga pada nggak bagus juga ini ya Iya. cara ininya. Kayak saya memutuskan untuk wirausaha ini. Jadi seperti itu. Oke, kuliner yang ini kalau lebih cepat sih ya. Iya. Tapi memang backgroundnya juga suka masak gitu ya Pak ya? Suka Sebenarnya nggak juga sih. Jadi sebenarnya awalnya itu sebenarnya saya macam-macam yang saya geluti dari bisnis Keahliannya macam-macam. ya, dari bisnis alat kesehatan. Talent ya Kak ya?
ya. Terus tahun 2002 pernah juga di MLM, pernah jadi 5 besar dunia juga di sana. Iya, pengalamannya banyak banget. Bapak nih. Terus 2004 sampai sekarang sebenarnya saya ada di bisnis telekomunikasi. Jadi saya masih ada di sana, tetapi kemudian tahun 2015 Iya. saya memutuskan untuk diversifikasi. Jadi mencoba peruntungan ke usaha yang lain. Tapi Iya, emang iya. saat itu saya punya mindset bahwa apa yang saya lakukan ini, bisnis itu jangka panjangnya. Betul, betul. Betul dibutuhkan oleh konsumen masyarakat. Iya, iya. Kalau di pulsa orang pasti beli pulsa terus gitu Iya. ya. Nah, kalau sekarang saya di makanan, ya, siapa sih yang setiap hari nggak makan ayam? Betul, Nah, betul. itu. Yang dipilih juga ayam. Ayam. Itu kan siapapun kan bisa menikmati Benar. gitu ya Pak ya. Betul. Tapi dari sekian banyak pengalaman yang Bapak lakukan, terus gimana sih awal ceritanya Bapak membuka Laziza itu? Ya jadi gini, tahun 2012 itu saya kan merasa ada satu semacam istilahnya itu ancaman di bisnis pulsa. Saat itu tidak lagi semudah yang saya kerjakan awal-awal. Sehingga saya bicara dengan tim saya yang lainnya, ayo kita cari usaha yang lain. Karena ini nanti kalau ada apa-apa, istilahnya saya sudah menyiapkan kapal Nabi Nuhnya lah. Iya, iya. Karena di bisnis IT kan kalau kita nggak punya tim IT yang kuat juga, kita ya seperti sekarang ini lah, Betul. udah jauh tertinggal sekali kita. Iya, iya. Nah, memang ada sih, saya ini punya bakat-bakat kuliner. Suka masak ya, Pak? Bukan masak, suka jajan. Suka jajan. Suka incip-incip lah ya. Sama kayak kita kayak Sana makan di tempat ini kok rame ya, tapi gimana saya nggak punya background masak dan sebagainya. Kesini kok rame, tapi Iya. hanya sekedar menjadi kayak semacam pengamat. Betul, 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 betul. Nah, kemudian saya ikut Iya. franchise salah satu franchise teman saya. Awalnya Awalnya franchise. franchise. Saat itu saya pikir ya saya Sambil belajar ya, Pak, ya? cuma investasi gitu aja, semua dikerjakan. Ternyata dalam perjalanan mereka tidak sanggup untuk mengelolanya, sehingga akhirnya wah ini nggak bisa kalau saya biarkan saya ikut nimbrung. Iya, iya. Saya ikut nimbrung, saya ikut mengawal, saya ikut masuk ke manajemennya, sampai akhirnya ya bangkit kembali. Gitu Iya. kan ya. Dan kemudian dalam perjalanan ada teman yang saya harus bantu, kemudian saya kasih tantangan, gimana bisa nggak kalau misal kita bikin brand sendiri, ya, gitu kan ya. Jadi saya berpartner dengan teman yang bisa bikin bumbu, bikin masakannya, gitu. Jadi saya di sisi manajemennya sampai sekarang kalau suruh masak sendiri juga belum bisa mungkin. Jadi ada bumbu rahasia, ada racikan tersendiri gitu ya Pak ya, Betul. produk ini. Kalau kuliner harus seperti itu. Betul, Jadi kalau harus beda. kuliner kita ya memang ATM tetapi tidak perlu harus plug ya. Jadi Iya. ada ATM ada ATP. Betul. Amatin tiru modifikasi, amatin tiru plug. Iya. Jadi kalau kita kuliner ATP jelas kita nggak akan bisa maju. Betul, betul. Tetap harus ada satu hal yang prinsip, satu hal yang sifatnya yang spesifik, different dengan yang lain, itu menjadi satu kekuatan kita membangun bisnis ini. Siap, siap. Gitu. Oke, ini Laziza ini ngingetin nama mantan saya. Namanya adalah Aziza Alfian. Belakangnya itu ya gak enak ya. Oke, kenapa Pak bisa dinamakan Laziza? Mungkin ada makna khusus atau seperti apa? Sama, jadi saat waktu itu saya suka sekali nonton host kuliner. Oke. Mungkin ada yang tahu setelah makan Laziz. Oh, legend sekali. Ya, artinya enak berarti? Habis makan mesti Laziz. Laziz. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu Laziz itu kan nikmat, Nikmat, enak. enak betul. Nah, akhirnya saya plesetkan aja, jadi kayak mie sedap, Laziza. Jadi kita ngomongin Laziz. Artinya itu enak gitu. Kita buktikan juga sekali. Betul. Apa sekarang kan? Memang Boleh. Oke. Pak, gimana awal-awal? Oh tadi kita udah ceritain ya awal-awal perjuangan dari Betul. bapaknya gitu. Pernah nggak sih Pak ngerasa capek waktu ngejalan Iya. bisnis ini? Terus asa memang atau mungkin saya banyak? awal-awal gini juga. Memang tantangannya saya itu kalau saya sudah punya satu niatan, sudah punya satu semacam apa ya keinginan gitu ya. Itu saya pantang istilahnya hanya bikin yang biasa. Harus luar biasa. Harus luar biasa. Jadi saat saya membangun bisnis Laziza ini, motifnya saya bukan hanya untuk istilahnya ya sudahlah saya pokoknya dapat sebulan dapat segini saya cukup, enggak. Karena sebenarnya saya sudah sampai sekarang pun bisnis yang di bisnis pulsa saya itu masih berjalan dan saya masih menikmati setiap bulannya. Artinya secara kebutuhan sebenarnya nggak terlalu ini. Tetapi ada suatu tantangan bagi saya bagaimana di bisnis kuliner ini. Kalau saya di bisnis yang sebelumnya ini mungkin pegawai saya hanya sekitar ya
40 atau 30 orang gitu kan ya. Artinya kemanfaatan ya. Kalau dalam Islam itu istilahnya khairas afdalinas, bagaimana kita itu bisa menjadi sebaik-baik umat ini tadi, bermanfaat bagi umat. Ya. Nah, saya punya pemikiran bahwa kalau saya membangun bisnis kuliner ini, mungkin dengan saya ada 1 store, 5 store, sampai mungkin 100 sampai 1000 store, maka nilai manfaatnya ini akan banyak sekali. Akhirnya apa? Setiap bulan saya ada kebahagiaan, saya bisa memberikan suatu semacam nafkah kepada pegawai saya, karyawan saya, keluarganya. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun sekarang pandemi mumut juga ya. Jumlah karyawannya berapa Pak totalnya? Jadi sampai saat ini? Sebelum pandemi itu hampir 700. Nah, setelah pandemi ini memang karena ada beberapa pengurangan dan sebagainya, karena omset juga mulai turun. Jadi sekarang tinggal separuhnya. Jadi hampir separuhnya yang istilahnya yang kita sekarang masih kita pertahankan. Jadi seperti Tapi itu. cabangnya nggak tutup, hanya mengurangi jumlah karyawan saja. Nah, ada beberapa yang kita tutup dikarenakan memang setelah kita amatin dan sebagainya sekitar 15-an. Oh, sekarang 15 outlet. 15 outlet. Ini sebenarnya bukan ditutup permanen, tapi ditutup sementara. Jadi kayak sini kasus misalnya saya di Malang dan di Surabaya yang ada store-store kami yang berbasis kampus. Dari awal memang kita bangun seperti itu, kita sudah segmennya adalah anak-anak kuliah, anak kos, dekat kampus kalau nggak salah. Betul lah. Selama hampir 1 tahun ini mereka tidak ada kegiatan di kampus. Kamu kuliahnya online kan? Online. Jadi otomatis ya kita sudah bicarakan, nah ini sulit sekali kita untuk mencari satu semacam referensi di sana. Tapi alhamdulillah yang di daerah, misalnya di Magetan, di Ponorogo, di Madiun, di Ngawi, di Probolinggo, yang di kota-kota second city, alhamdulillah sekarang sudah naik lagi. Mulai tumbuh lagi dan sudah mulai profit lagi. Jadi seperti itu. Tapi untuk konsepnya Laziza sendiri itu konsep waralabanya apa? Semuanya punya sendiri atau ada franchise-nya sih Pak? Ya, jadi awal pertama kali berdiri memang saya memiliki 5 store ya. 2015 itu bermodalkan dari kami dengan tim, dengan pemilik saham yang itu bikin 5 store. Dan 5 store itu kemudian akhirnya kita coba tawarkan kepada investor dengan konsep kemitraan. Kemitraannya gimana? Ya mereka artinya bahwa pada prinsip ini kita kan paham bahwa mengelola bisnis ini kan nggak mudah. Terus terang memang awal-awal kami cukup juga istilahnya itu tertantang sekali gitu kan ya. Jadi bagaimana mengatasi loss istilahnya, selisih-selisih. Ya kita kan kalau saya punya 5 store, saya minta jaga saudara saya kan beres gitu kan ya. Nah kalau sudah saat itu tampil mulai langsung kita melejit jadi 35 store dalam tempo 1 tahun. Artinya kita banyak bermitra dengan klien-klien, teman-teman, mitra-mitra saya dan sebagainya, mereka yang mau realisasi dan buat tantangan yang luar biasa karena saya harus merekrut orang profesional. Kalau sistem kita nggak beres, sistem kita ini ya itu yang buat kami kemarin agak kelagapan juga gitu kan ya. Jadi yang kita kan nggak tahu kasirnya ini, misalnya ini uangnya masuk ke kas atau tidak dan sebagainya. Nah, itu terus kita perbaiki. Saya itu mencoba perbaiki hampir 3 tahun untuk membangun sistemnya. Jadi di situ sistem kita bangun. Sekarang ini alhamdulillah sih. Jadi semua bisa kita kontrol. Jadi alhamdulillah kemarin kita di pandemi ini sudah bikin lagi di Bekasi, di Tangerang, di Kalibata, Jakarta, dan di Solo. Jadi sudah mulai kita expand ke luar Jawa Timur. Jadi seperti itu. Menunya sendiri nih Pak, mungkin bisa dijelaskan ya. Bagus banget. Kasih. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini adalah burger ya. Berikutnya kita coba cek yang kali ini dibawa oleh CEO dari Laziza. Ulala. Wow. Oke, Pak, menu andalannya di Laziza ini ada berapa, Pak? Ya sebenarnya apa saja? Ya, kalau sebenarnya kita lihat Laziza kan memang identik kan dengan fried chicken. Ya, fried chicken berarti ayam crispy ya, ayam tepung yang kemudian kita goreng. Tapi potongannya seperti ini atau potongan? Nah, kalau yang ini memang kita bawa yang spesial. Ini spesial buat buat Wildan ini kayaknya ya. Yang jadi pertanyaan ini soalnya. Karena ini tidak akan ada di fried chicken yang lainnya. Jadi ini ide ini sebenarnya kan saya sering umroh gitu kan ya.
saya tuh kan suka sekali makan ayam roastednya di sana. Ya, ayam roasted. Nah, kemudian saya ini kan ada oven, saya kasih tantangan ke tim saya, bagaimana kita bisa menghasilkan ayam roasted chicken juga. Jadi ini ayam ini utuh, kita oven selama hampir 1 jam. Ya, dengan bumbu rahasia. Jadi lebih empuk, lebih ini Betul. ya. Pokoknya nanti Gurih di dalam gitu ya. terus bisa dimakan dengan saus. Saus. yang Oke. kita Ini saus apa nih, Pak? Saus Barbecue. barbecue. Nah ini Ada kalau berapa saus, Pak? ada saus barbecue, ada saus lada hitam, black pepper gitu ya. Kemudian juga ada saus teriyaki ya, atau apa ini untuk bangkok. Jadi bisa Ini pilih saus-sausnya. ada Kalau sambal ini yang juga. sambal. Jadi kalau kan khas Indonesia, kalau misalnya mereka nggak suka saus, mungkin sambal. Ada Sambal, sambal betul. bawang, ada sambal korek, ada sambal cabai manis. Banyak banget ya sambelnya. Sambal Ya. kecap kalau saya suka. Oke, Squid People, seperti ini ya. Ini hanya salah satu saja. Masih banyak untuk menu-menu andalan yang ada di Laziza. Jadi Squid People yang mungkin sering banget datang ke sana sudah tahu lah mau pesan apa gitu. Siap. Ya. Kalau total menunya sendiri ada berapa, Pak? Mungkin ada nasi-nasinya juga gitu, nasi goreng atau seperti Ya, apa? jadi kalau totalnya sih kan kita ada mulai dari ayam fried chicken, Iya. kemudian ayam roasted, terus kemudian ada istilahnya itu burger, ya. Iya, Terus, ini ini yang terbaru juga ini Korean burger. Nah, ini Oh, kita Korea. lagi temanya drakor gitu ya. Iya, iya. Cocok di nemenin Iya. kita nonton drakor. Nonton drakor. Jadi Cocok kita, sambil juga- nangis-nangis. kita juga punya resbox, ya. Oh, Wah, Jadi itu resbox itu kita ada Itu anak kampus ya. Ya, untuk dori, ada chicken, Black pepper. ada cumi, ada beef. Ya. Jadi beef slice itu juga kita bikin resbox juga. Jadi sifatnya praktis. Betul. Jadi seperti itu. Jadi sekitar 40-50 macam menu. Banyak banget. dan untuk harganya sendiri Pak, ramah nggak sih di kantong pelajar kayak saya? Ya, jadi kalau kita survei gitu ya, kalau apa sih yang Anda pahami tentang Laziza gitu kan? Iya, betul. Mereka taunya Laziza itu setiap hari tidak ada promo, tiap hari tanpa promo. Oke. Ya, Tiap hari jadi- ada promo ya, Pak. Jadi setiap hari kita ada promo-promo yang Beli buat satu memang gratis 3 gitu. gratis bungkusnya ya. Iya, betul. Ya lagi musim kan. Jadi Nah, seperti itu. Jadi jadi udah memang terimage bahwa saya di Laziza itu tiada hari tanpa promo. promo sehingga Dan itu akhirnya di Laziza memang terjangkau. Terjangkau. Pas di kantong. ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, kalau bulan Desember ini promonya apa nih? Hey, Scoop People, datang ya ke Laziza. Ini ada Ya. promo nih di bulan Desember nih. Di bulan Desember kemarin awal-awal kita dengan Shopee Pay. Jadi kalau Shopee Pay itu mereka promo Rp 1. Oh, Shopee. Ya, jadi itu senilai 20.000 bisa ditukar ke kita. Oke. Ya, jadi itu kemarin alhamdulillah banyak sekali yang berminat. Iya. Dan insya Allah mungkin sekarang dilanjutkan diskon 60% dengan Rp1. 60%. Aduh, aduh. Nah, kemudian nanti insya Allah tanggal 18 sampai tanggal ini kita kerjasama sama Grab. Jadi kalau makan di tempat diskon 40%. Ini karena efek pandemi atau seperti apa Pak? Sehingga mengeluarkan inovasi diskon yang gila-gila seperti Ya, ini. jadi gini, memang Laziza ini kan terdepan dari sisi online, kemudian Laziza istilahnya itu terkenal selalu Promonya bekerjasama tadi itu, dengan fintech. betul. Jadi kita tahu fintech ini awal-awal masuk ke Indonesia ini pasti bakar-bakar duit. Nah, itu akhirnya kita berkolaborasi Iya. sampai saat ini. Jadi dulu kita kalau promo diskonnya itu ditanggung oleh semua fintech ini, startup ini, sampai sekarang kita berbagi. Jadi, Iya. kalau misalnya kalau diskon 50%, berarti 50-50 dengan pihak fintechnya. Dan dia juga terus mengikuti dari kegiatan-kegiatan promo ini. Iya, iya. Harapannya bahwa harga itu bisa terjangkau. Nah sekarang nih alhamdulillah ya, dari Shopee Pay itu juga masih terus ya ini masih bakar-bakar duit. Iya. Nah akhirnya kita juga ngikutin ya, Ngikutin. program-programnya mereka ini juga. Shopee Pay dan Grab ini yang paling banyak. Bagus. Oke Pak. Oke. Ini kan sudah disinggung sedikit nih sama Kak Yoko tentang pandemik. Nah, tentang pandemik ini sendiri gimana sih dampaknya terhadap Laziza sekarang? Ya terus terang memang bagi kami di Biskulier itu tidak menyangka. Ya, kami pikir bahwa kondisi pandemi ini sama halnya pada saat Krismon tahun 97, 98 atau tahun 2008. Yang dimana saat itu justru yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah para UKM. Jadi kita sadar wah kita ini, kalau UKM ini pasti selamat lah. Iya, Dan iya. Ternyata pandemi ini dampaknya
ya luar Semua biasa kena ya. luar biasa sekali. Karena pas seperti sekarang misalnya saya lihat tadi di DT, di Jakarta dibatasi lagi jam kerjanya, Iya, betul. tidak boleh orang ke mall, tidak Betul, orang kumpul. kursnya pun juga berkurang ya Pak ya. betul. Yang tadinya 100% sekarang hanya Terus kan memang 50%. seperti kemarin bulan Maret itu kami sudah punya satu semacam MOU kerjasama. Misalnya kemarin kami sudah siapkan infrastruktur itu di Ponorogo, kita ada deal misalnya rekor muri 20.000 anak Iya. dengan ikatan guru anak TK gitu kan Iya, ya. iya. Udah 20.000 misalnya paket sudah kita sediain, ternyata cancel karena tidak boleh ada kegiatan. Iya, bulan Maret. Kemudian kita ada program tahunan dengan Ikatan Guru TK Indonesia Jawa Timur gitu kan ya. IKTKI ya, Pak? Ya, 5.000 anak habis itu tidak Kena bisa pandemi lagi. juga. Dulu setiap minggu kita dengan kebun binatang, Pak Yugo. Iya, Jadi iya. ada acara apa, Betul, lomba betul. gambar, lomba Iya. apa. Kita juga aktif di sana. Iya. Apalagi seperti saya ceritakan tadi, Iya. kegiatan-kegiatan sekolah, kampus, perkantoran yang mereka tidak ada lagi itu menyebabkan ya semuanya jadi di bis kuliner ini Iya, iya. terimbas sekali. Dan memang ini menjadi suatu tantangan. Jadi kalau saya sekarang ini ya sama seperti dulu. Kalau ada bis kuliner yang bertahan gitu ya, apalagi bisa grow di kondisi kayak gini nih, itu sudah layak. Istilahnya nanti ke depannya itu luar biasa. Betul, 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 betul. Jadi dari yang besar sampai kecil ini bahkan saya saya baca juga kemarin barusan aja di Detik, salah satu fried chicken internasional dia ruginya hampir 300 miliar dalam Iya. 1 tahun. Jadi tema ya atau istilahnya semangat yang ada sekarang ini yang kita lakukan adalah bagaimana menekan kerugian, bukan untuk untung atau apa. Iya. Kita bisa VT-VT sudah Betul. luar biasa. Tapi kalau dari Pak Yuda sendiri cara menyiasatinya supaya tetap bisa survive di tengah pandemi itu seperti apa? Ya, praktis saat itu kami mencoba ya untuk melakukan konsolidasi dan alhamdulillah kalau di Laziza itu kan kami terkait dengan laporan keuangan. Pasti kalau orang sudah kena gini ya seperti kita di keluarga atau apa, antar misal pemasukannya berkurang, Iya. otomatis yang dilihat pengeluarannya dulu gitu Pak Yoga ya. Iya. Pengeluarannya istilahnya kita Betul, pengeluarannya apa bahasa Indonesia dipenteling itu apa ya Mas? Di apa? Dipentelengi bahasa Indonesia. Diliriin. Diperhatikan sesama mungkin Pak ya. Dicek, diamatin gitu, dievaluasi gitu ya. Ya, di Sulawesi seperti itu mana-mana yang masih bisa kita lakukan efisiensi. Ya sebenarnya akhirnya memang berdampak kepada semua. Sampai sekarang ya saya sendiri dan semuanya gitu ya. Itu otomatis ya kita sampaikan, kita melakukan satu penjelasan secara istilahnya transparan kepada tim kami, tim semua. Bagaimana kondisi perusahaan, kondisi bisnis, kalau misalnya kita bertahan ya kita harus berkorban. Iya. Memang nggak mudah, berkorbannya ini bukan 1-2 bulan, ini hampir 1 tahun nih teman-teman berkorban sebenarnya. Betul. Gaji mereka harus ngikutin omset yang mereka dapatkan. Iya. Jadi dulu misalnya ada gaji fix, sekarang kita pun jadi variabel. Tapi emang itu jadi satu semacam ya, bagaimana lagi, emang kondisinya gitu. Jadi Betul. seperti itu. Kemudian tetap bagaimana problem utama kita yang di sisi omset supaya bisa meningkat. Saya sekarang ya aktif untuk gerakan sales itu. Sales. Jadi kalau Inovasinya inovasinya. Pak ya. Jadi kalau dulu Jemput bola. ya jemput bola. Jadi kami akhirnya juga membuat program misalnya reseller. Jadi reseller itu kami istilahnya itu mengajak yang mereka juga butuh pekerjaan, butuh usaha. Akhirnya kita bikin booth pasar di tempat-tempat mereka. Sifatnya konsinyasi gitu ya. Betul. Akhirnya mulai gerak lagi ini. Kemudian kami punya satu store, ada tim salesnya. Nah, sales ini setiap hari itu basar, kunjungi ke sekolah-sekolah, membawa makanan, Iya. menjajakan. Gitu. Alhamdulillah ada omset sekitar 400, 500 sampai 1 juta per hari. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita lakukan. Iya, Jadi ya iya. kita nggak boleh berdiam diri. Iya. Jadi harus jemput bola, Iya. harus melakukan seperti itu, gitu kan ya. Nah online sendiri juga kita gencarkan. Jadi bagaimana lewat digital marketing, driver itu kasih reward gitu ya Pak ya. Betul, iklan itu. Tapi ada kemarin kita tertolong, masih kita bisa sama dengan Shopee Pay misalnya seperti itu. Itu cukup membantu kita. Membantu. Jadi seperti itu. Jadi buat Sweet People jangan ragu ya kalau datang ke Laziza dimanapun cabangnya, karena di Laziza itu juga selain menunya enak, pilihannya banyak, juga menerapkan protokol kesehatan. Ini seperti apa Pak kalau datang ke sana? Ya jadi gini, alhamdulillah berapa minggu, 1-2 minggu yang lalu
kan di Kementerian Pariwisata Iya. mereka membuat suatu program untuk melakukan sertifikasi CHSE, Nah, Clean, Health, yes. Safety and Environmental. Jadi sertifikat ini diberikan kepada para UMKM dan sifatnya gratis. Langsung alhamdulillah saya jemput bola lagi. Oke. Berhubung gratis gitu. Saya ikut daftar dan alhamdulillah karena memang sebenarnya budaya prokes sudah kita terapkan. Iya. Jadi kami hanya butuh sekitar 2-3 hari menyiapkan stok kami, kemudian mereka melakukan audit di antara PT Sukovindo dan alhamdulillah stok Lajija sudah mendapatkan sertifikat ini. Jadi nggak Iya. boleh, nggak usah khawatir. Iya, jadi nggak usah khawatir untuk datang makan di tempat gitu ya Pak ya. Oke. Jadi kami sudah menerapkan itu dan kami sudah mendapatkan sertifikat Iya. dari pihak Sukovindo dan ini jadi ini diinisiasi oleh Kemenkerap. Dan satu lagi ya, itu di level restoran seperti Lajija pada nggak mau, itu yang kita herani gitu. Hanya Lajija ini yang jadi kemarin Hanya Laziza yang hanya mau Lajija. untuk menerapkan sistem. Jadi kemarin kita diapresiasi oleh pihak Sukovindo. Oke. Ya biasa-biasa yang ikut-ikut ya yang restoran-restoran internasional itu. Iya, yang besar-besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin Lajija diapresiasi karena punya satu semacam inisiatif, keinginan untuk dalam kondisi seperti ini mau gitu ya mengajukan diri untuk disertifikasi. Nah, ini kan juga memberikan kenyamanan buat kita ya kalau mau datang ke sana nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Betul. Terkait dengan Seperti itu. tatanan protokol kesehatan yang ditetapkan gitu. Mulai dari bahan, mulai dari kokinya, mulai dari area pintu depan, masuk Sampai semuanya dalam-dalamnya. higienis. Sudah ada sertifikatnya seperti itu. Oke, untuk Pak Yuda sendiri nih, ada nggak sih tindakan preventifnya kalau semisal nih ke depan terjadi lagi hal seperti ini untuk para pengusaha-pengusaha, apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kami ini sebenarnya trauma banget ya. Sama Pak, kami juga yang biasanya sebulan MC Semuanya terkenal banget ya. 8-10 kali, sekarang sebulan sekali alhamdulillah. Sebenarnya kita itu trauma banget sih ya. Tapi mungkin ini sudah takdir dari Allah gitu ya. Iya. Allah mungkin punya skenario Kita hanya yang bisa berbeda, ikhtiar ya. gitu ya. Skenario yang berbeda dan ini pembelajaran juga. Artinya yang penting adalah tapi yang banyak hikmah. Banyak hikmahnya Ya, ya Pak banyak ya? hikmah. Jadi misalnya dulu kita kalau misalnya meeting atau apa harus nyewa tempat atau di tempat tertentu, konsumsinya dan sebagainya itu kan biaya. Iya. Sekarang dengan handphone kita bisa melakukan meeting koordinasi, Betul. gitu kan ya. Itu yang pertama. Ada biaya bisa kita tekan di sana. Terus kemudian budaya, ya budaya sehat. Ini yang penting. Ini sebenarnya yang paling utama. Iya. Artinya orang terbiasa sekarang ini dengan budaya cuci tangan, terus kemudian pakai masker. Jaga jarak. Yang itu sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara misalnya seperti Taiwan, di Jepang, sebelum ada pandemi mereka sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Nah, kita sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi mulai saya mulai sudah punya cucu ya. Cucu saya kalau kita pakai dia juga sudah umur 2 tahun saja, 1 tahun sudah. Oh iya. Sudah istilahnya. Saya bawa jadi cucunya. Cucunya pengusaha. Jadi bisa makan setiap hari ya ayam. Dia sudah nggak lagi dia terbiasa juga pakai semacam itu. Oke. Jadi ini sebenarnya yang paling utama apalagi di bis kuliner yang betul-betul kita harus menjaga masalah di sana. Iya. Jadi kenyamanan, kesehatan itu yang paling penting. Tapi kalau dalam pendapat seperti apa? Jangan ada lagi. Iya. Kita mau doanya ya untuk people semoga pandemi segera berakhir dan Iya. juga tidak akan terulang lagi seperti Iya. saat ini gitu. Pak, kalau outletnya sendiri di kota mana saja nih Pak? Barangkali kalau saya kan suka holiday, orang kaya gitu ya. Barangkali saya bisa mampir ke mana gitu. Lajija awal mula di kota Sidoarjo. Dan itu alhamdulillah langsung saya kebut ada sekitar 14 store Oke, di Sidoarjo. Sidoarjo. Di Surabaya. Contohnya setiap lewat jalan, Laziza. Lewat jalan, saya kalau MC acara anak-anak itu Laziza, semua konsumsinya, yang jalan. oh Laziza. Oke, Dan di di Surabaya Sidoarjo ada 14 store Nah, sampai di- saat ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Di Surabaya ada sekitar 6, ya 8 lah. 8, berarti 8. tambah satu lagi habis di Iya. 9 ya Pak. Amin. Terus kemudian kalau di rest area Jombang Kertosono juga ada. Oh, Itu kalau mau ada di ada restoran. pada tuh ada. Iya. Ada di Bangil, Pasuruan, Probolinggo, dan di Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, ya. Ternyata di seluruh Jawa Timur. Malang, Batu ya. Itu Penguasai Jawa Timur. Nah, di Gresik juga ada. Dan kalau luar kota ada di Pati, Jawa Tengah, ada di Solo, sekarang ada di Bekasi, Tangerang, dan ada di Iya. Kalibata, Jakarta. Oke, Scoop People banyak banget. Jadi nggak perlu
ragu lagi, ya saat melintas atau mungkin berhenti di kota-kota itu mampir aja ke Laziza. Harus ke gitu ya. Laziza ya. Oke, kalau dari pelanggan sendiri Pak, rata-rata dari kategori anak, remaja, atau orang dewasa Pak? Ya, jadi karena memang produknya fried chicken, jadi sebenarnya kami pun punya produk untuk beberapa segmen, tapi saat ini yang paling banyak diminati itu memang ibu-ibu yang bawa anak gitu. Iya, betul. Apalagi kalau promo kita mesti kalau misal beli kita dapat balon. Iya. Jadi seperti itu. Tapi memang untuk produk yang kayak Resbox itu memang kegemarannya anak-anak kos-kosan. Iya, kayak saya ini yang masih muda-muda Nah. gitu. Anak-anak milenial. Milenial, betul. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya ya. Dan memang segmen yang kita ambil adalah segmen C ya. Jadi mereka yang ya dengan uang saku sekitar 15-20 ribu Sudah bisa makan enak Sudah di makan tempat enak. yang nyaman gitu ya Pak ya. Jadi Oke, jadi untuk Laziza ini siapa aja cocok gitu ya. Kalau kategori anak, remaja, dewasa, semua menu itu ada sesuai dengan segmen atau kategori usia itu kategori sendiri. usianya. Ngomong-ngomong kita cuman baunya aja nih, gak boleh nyobain nih. Kita tutup dulu mungkin. Sesungkan kalau makan dilihat banyak orang, ditambah lagi dilihat Alfian ya. Jadi selamat bergabung ya buat Alfian ya. Oke, pertanyaan terakhir silakan. Mungkin untuk teman-teman Square People yang ada di rumah yang mau membuka usaha bisnis bidang kuliner tengah pandemi, ada tips nggak dari Pak Yuda? Ya, jadi gini, sebenarnya di pandemi ini dalam tanda kutip ya, memang tidak mudah, tetapi yang dulu pemikiran kita kalau berbisnis itu kan harus punya store, Iya. sewa tempat, Modal yang besar. strategis. Tetapi sekarang ini kan khususnya di kuliner, orang sudah terbiasa dengan online. Jadi sekarang pun mereka di rumah punya dapur, punya teras, dia bisa bikin kafe, Iya. dia bisa bikin ini. Betul. Atau sebenarnya tidak terlalu sulit untuk sekarang untuk melakukan itu. Tapi intinya kalau di kuliner yang pertama yang harus utama adalah masalah rasa. Rasa. Jadi kalau di kuliner itu menjadi suatu semacam tempat kita tidak strategis pun akan dicari orang. Iya. Betul sekali. Ya, Betul. apalagi kalau misalnya kalau di online kita sudah terkenal enak dan sebagainya, sudahlah kita nggak perlu bingung-bingung lagi. Dan tentunya memang tetap harus ada optimasi. Ya, zamannya sekarang ini zaman digital, otomatis harus istilah melek lah ya, melek dengan digital, Facebook, betul. melek dengan Instagram, ya, jadi seperti itu, melek dengan WhatsApp dan sebagainya. Itu salah satu channel-channel yang kita gunakan untuk mempromosikan bisnis kita. Tapi penting bahwa masalah rasa itu nomor satu. Rasa. Oke, setelah rasa apa lagi nih Pak yang harus diperhatikan untuk membuka bisnis kuliner? Ya tadi itu, jadi setelah rasa tentunya memang yang mereka dipahami kan mereka harus paham tentang kompetitor. Karena saya yakin bahwa kalau sekarang makanan ini mau buat makanan menu baru itu kan nggak mudah. Iya, betul. Iya kan? Berarti yang ada adalah ATM, amatin tiru modifikasi. Mati, Tiru modifikasi. modifikasi. Jadi kalau saya sekarang tadi juga baca-baca, jadi makanan-makanan apa yang tren Iya, tahun betul. ini, itu juga bisa kita ikutin. Minuman apa lagi Minuman tren juga. apa lagi yang Sekarang kan lagi tren. tren bubble-bubble atau seperti apa. Ya, jadi sekarang ini memang yang bisa berhasil adalah mereka bisa menerapkan strategi cost leadership. Jadi maksudnya bagaimana membuat satu produk berkualitas, tetapi harganya sangat hemat sekali. Iya. Itu ya. Jadi ini Laziza kan mencoba seperti itu. Bagaimana rasanya tidak berbeda jauh dengan yang internasional itu tadi, tetapi harganya jelek ya. Betul, harganya hebat. Oke, ini terakhir untuk online semuanya ada ya Pak di Grab, GoFood, Gojek, Grab, GoFood. GoFood, di Shopee Pay, di Traveloka, kita Semua lengkap. Oke, jadi yang mungkin lagi tetap di rumah saja ya, tidak mengurangi untuk bisa menikmati acara makan dengan Laziza, itu bisa melalui aplikasi, semuanya ada. Gojek, GrabFood. Saya jarang banget. segala macam ya. Iya. Semua online ada pokoknya. Ada, Nah, lengkap semuanya. betul. Dan di sana juga lagi ada promo yang lagi banyak-banyaknya kalau pemesanan melalui online. Tapi kalau memang mau kumpul sama keluarga juga boleh, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan di Laziza juga sudah diterapkan protokol kesehatan. Jadi masih bisa menikmati acara makan bersama keluarga di tempat atau di Laziza. Betul sekali. Gitu ya Pak ya? Siap. Oke, ini saya mau makan. Pas banget jamnya, udah jam makan, jadi rasanya kita tutup dulu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Yuda Setiawan sudah datang ke acara kita Skuy hari ini. Sukses terus
Terima kasih banyak. Oke, tetap semangat ya buat teman-teman yang ada di Laziza. Dan sekali lagi buat seluruh pelanggan setia ya Scoop People, jangan lupa untuk menikmati 40 lebih menu lezat yang ada di Laziza. Oke, saya Yoko mohon pamit dan terima kasih banyak untuk Surabaya TV dan Scoop People yang sudah menyaksikan program acara ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Pion Square, sarana belanja yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Saksikan terus program keren yang ada di channel 44 UHF Surabaya TV dan di channel YouTube Surabaya TV. Saya Yoko, Saya Angel. kita pamit. Salam sukses, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu pakai masker, jaga jarak aman, dan juga Cuci tangan. oke, dadah. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Oke.